Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang database trigger. Pendahuluan, trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah yang pertama, application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Dan yang kedua adalah database trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML, atau event yang berhubungan dengan sistem, seperti logon atau shutdown, yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat pertama membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event. Lalu yang kedua, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika yang pertama fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server. Yang kedua, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Penggunaan trigger prosedur bisa dibuat dalam database. Kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Jadi setelah menjalankan query ini, trigger checksum akan dijalankan. Pada gambar tersebut, database trigger checksum memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut. Pertama, trigger timing. Untuk tabel yaitu before dan after. Before atau after. Untuk view instead of. Yang kedua, trigger event. Bisa berisi insert, update, atau delete. Lihat selanjutnya yaitu nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Lalu tipe trigger, baris atau pernyataan. Lalu clause when untuk kondisi pembatasan. Lalu yang terakhir, trigger body, bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu yang tadi ya, yang ini, trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, clause when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, yaitu trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Yang terakhir, instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada ketiga kemungkinan, yaitu insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh, update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement, yaitu yang berarti trigger dijalankan sekali aja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row, yaitu yang berarti trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh pembuatan trigger yaitu contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal, diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Insert into departments, department ID, department name, location ID, values-nya 400, consulting, dan to location ID-nya 2400. Ilustrasi dari
Trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Jika TML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau multiple row, semisal update employees set salary sama dengan salary dikali 1,1 where department ID sama dengan 30. Maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan TML statement trigger. Create or replace trigger name timing event 1 or event 2 or event 3 on nama table lalu trigger body. Berikut contoh pembuatan TML statement trigger. Contoh trigger di atas akan maksudnya yaitu ini akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees, diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Perintah berikut ini akan menguji trigger secure IMP dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Jadi untuk menginsertkan ke dalam tabel employees harus selama jam kerja, jika tidak akan tampil error. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jadi if deleting lalu raise application error berikut ini. Jika inserting lalu jalankan raise application ini. Jika updating salary jalankan raise application error ini. Jika yang lainnya jalankan raise application error ini. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger, yaitu create or replace trigger, nama trigger, timing event 1 or event 2 or event 3 on nama table, referensi as old, I new, as new for each row, when, condition, lalu trigger body. Contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi TML pada tabel employees. Hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan AD_press dan AD_VP serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Berikut ini query-nya. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Jika kita memberikan query berikut, pada row trigger nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix -2. Untuk pernyataan dalam perintah SQL, jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada clause when, maka tidak digunakan prefix -2. Row triggers akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger ini menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Begitu ya. Old employee ID.
old.lastname, new.lastname, old.job.id, new.job.id, old.salary, dan new.salary. Untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger di atas diberikan SQL sebagai berikut. Hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan record perubahan pada tabel audit _imp_tabel sebagai hasil dari operasi trigger. Select username, timestamp from audit _imp_table. Lalu muncul berikut. Penggunaan klausa when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees, atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Berikut ini query-nya. Pada klausa when, penggunaan all dan new qualifier tidak dengan prefix .2. Untuk menggunakan new qualifier digunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapatkan pesan kesalahan berikut. Perintah umum. Berikut ini perintah-perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger digunakan perintah berikut. Alter trigger, nama trigger, disable atau enable. Digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel. Digunakan perintah alter table, nama tabel, disable atau enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger digunakan perintah alter trigger, nama trigger, compile. Untuk menghapus trigger dari database digunakan perintah drop trigger lalu nama trigger. Catatan, semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Contoh soal. Latihan soalnya yaitu membuat tabel barang dengan field ID, tipe datanya number, not null, nama, tipe datanya varchar 2, not null, field spesifikasi, tipe datanya varchar 2, null, field jumlah, tipe datanya number, null, field satuan, tipe datanya varchar 2, null, field tanggal, tipe datanya date, null. Lalu tabel log, field tanggal, tipe datanya date dan not null, field komentar, tipe datanya varchar 2 dan not null. Langsung saja kita coba. Langsung saja kita membuat tabel barang. Ada yang error ternyata. Ya, sudah terbuat tabel barang. Lalu selanjutnya tabel log. Langsung saja kita buat tabel log. Ya, sudah terbuat. Lalu buatlah statement trigger nama id coba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka akan masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan komentar. Masukkan data field komentar. Timing trigger yang dipakai adalah before. Langsung saja kita coba.
Langsung saja kita buat triggernya dengan nama tcoba. Ya, berhasil. Lalu buat laru trigger namai tcoba, kita namai tcoba 2 saja agar tidak bentrok dengan sebelumnya. Yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal, dan pada field komentar diisi memasukkan data pada field nama barang adalah ditambahkan data nama di tabel barang yang dimasukkan. Timing trigger yang dipakai adalah before. Langsung saja kita coba membuat. Ya, kita langsung membuatnya. Kita namai tcoba 2 agar tidak bentrok dengan ini. Ya, berhasil. Sekian materi tentang database trigger. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.